Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah di rumah panjenengan sendiri-sendiri. Dan tak lupa, marilah pertama kali kita panjatkan puji syukur di hadapan Tuhan Yesus, karena atas berkat-Nya, pemeliharaannya, perlindungannya, kita diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah pada minggu pagi hari ini. Dan pada saat ini yang melayani ibadah yaitu Bapak Guru Injil Sri Pinto. Untuk itu, marilah kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat 18. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Warga GKJW Jemaat Tunjuk Sekar yang dikasih Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan dalam persekutuan Gereja Kristen Jawi Wetan. Oleh sebab itu, marilah ibadah kita pada saat ini kita dasarkan pada pengakuan yang demikian. Pokok pertolongan kita berasal dari Allah Sang Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal selamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya beserta kita semuanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendasari firman Tuhan melalui tema ibadah yang demikian bunyinya, hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Baik Ibu Bapak Saudara, melalui tema ibadah tadi kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Melalui Kidung Jemaat nomor 281 kita pujikan bait yang pertama. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, diharapkan oleh Tuhan mampu melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun dalam kenyataan dalam hidup kita sehari-hari, kita tidak mampu melakukan maksud kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Justru kita sering mengecewakan saudara-saudara kita,
sesama kita, terlebih juga mengecewakan hati Tuhan. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mohon pengampunan. Kita satukan hati dalam berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari indah pemberian-Mu ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kembali kepadamu mengucap puji syukur dan terima kasih. Karena Bapa boleh senantiasa menyertai hari-hari kehidupan kami, senantiasa Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan dalam kebutuhan kami, Tuhan perhatikan kehidupan kami, bahkan Tuhan memberikan kesehatan bagi kami semuanya. Itu wujud kasih Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami tidak mampu setia untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Tuhan menghendaki bahwa kami harus melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki bahwa kami harus setiap saat menyenangkan hati Tuhan, menyukacitakan hati Tuhan. Tetapi yang sering terjadi dalam hidup kami sering egois, sering melakukan kehendak dan keinginan kami sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, di kesempatan saat ini, kami mohon Tuhan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Layakkan ya Tuhan di dalam kami bersama membangun ibadah pada pagi hari ini. Biarlah di dalam kami bersama-sama membangun ibadah ini sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Dan kami boleh mampu melakukan dalam hidup kami hari demi hari di masa mendatang. Dan bahkan di masa saat ini. Untuk itu Tuhan, di dalam kami bersama membangun ibadah pada pagi hari ini, awal, pertengahan hingga akhir, kami mohon Tuhan sendiri yang menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam Efesus 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Baik ibu bapak saudara, setelah kita bersama menerima berita anugerah dari Tuhan sebagai tanda rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diampuni oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Melalui kidung jemaat nomor 40, kita pujikan bait pertama dan yang keempat. Ajaib benar anugerah menaruh hidupku, ku hilang buta bercela.
Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki pelayanan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 16 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28 dan akan dibacakan oleh salah satu dari bapak atau ibu majelis. Disilakan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kembali kami datang bersyukur di hadapan Tuhan karena pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kepada kami semua yang harus mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing untuk membaca bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami. Tuhan, kuasai dan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus agar kami mampu memahami, terlebih kami bisa menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari lebih baik dari hari kemarin. Kami juga berdoa untuk Bapak G.I. Sirpinto yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan curahkan Roh Kudus Tuhan agar firman Tuhan yang disampaikan benar-benar boleh menyapa kami, menyegarkan iman kami, terlebih menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur dan permohonan kami. Kami serahkan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia adalah kita semuanya yang mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, warga GKJW Jemaat Tunjung Sekar. Apa kabar? Lama kita tak berjumpa. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua saat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak pengakuan Petrus yang disebutkan dalam Petrus 2 ayat yang ke-16,
dikatakan bahwa yang sudah memiliki sebuah pengenalan, yaitu akan diri Tuhan Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Maka Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka bahwa ia harus pergi menuju sebuah kota Yerusalem. Tujuannya ibu bapak saudara tidak lain adalah untuk menyempurnakan tugas dan misi Tuhan Yesus sebagai Mesias. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pertama kali Tuhan Yesus dengan jelas mengungkapkan tentang penderitaan yang akan dihadapi di masa hidupnya, serta syarat-syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara tentang masa depannya, yaitu sebagai Mesias anak Allah, sebagai anak manusia yang harus menerima siksaan, bahkan mati sebagai upah dosa dari manusia berdosa. Ia mengatakan bahwa Mesias harus menderita dan mati di atas kayu salib. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penolakan terhadap Tuhan Yesus justru datang dari orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai bangsa atau umat pilihan Allah atau umat perjanjian, yaitu para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Namun ibu bapak saudara, Tuhan Yesus tetap memastikan bahwa di dalam kematiannya tidak kekal. Mengapa demikian bapak ibu saudara dikatakan oleh Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, murid-murid Petrus utamanya tidak dapat menyembunyikan dirinya dan keterkejutannya. Bahkan dia sampai menarik Tuhan Yesus ke samping, yang tujuannya adalah agar Tuhan Yesus tidak melanjutkan perkataannya. Ibu bapak saudara yang dikatakan oleh Petrus demikian. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan terjadi dan menimpa engkau. Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, dengan demikian, "Enyahlah iblis, karena engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengungkapkan sebuah rahasia untuk mengikut berjalan di dalam keselamatan. Itu ada 3 syarat yang utama yang harus dilakukan oleh orang percaya untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Yang pertama ibu bapak saudara, menyangkal diri. Menyangkal diri berarti melupakan kepentingan diri sendiri dan tidak egois dan tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi justru yang utama adalah berusaha setiap saat menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara itulah maka berkenan di hadapan Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi murid berarti mampu dan mau mempertaruhkan seluruh ada padanya dan bersedia untuk menanggalkan haknya dan juga mempersembahkan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berarti
kita tidak hanya berusaha mencari kepentingan, kesenangan diri kita sendiri, tetapi kita justru berusaha menyenangkan hal-hal yang berhubungan dengan kesukacitaan Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyangkalan diri berarti sebuah sikap yang ditunjukkan dalam sebuah tekad, keinginan, komitmen, kehadiran, dan integritas kepada Tuhan. Yang kedua, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memikul salib. Salib, ibu bapak saudara, melambangkan beban yang sangat berat, yang harus ditanggung dan dipikul oleh pengikut Kristus. Hal ini dijelaskan dalam 1 Petrus 2 ayat 21, yang intinya isinya adalah penderitaan, kematian, kehinaan, penolakan, dan penyangkalan diri. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memikul salib berarti kita tidak lagi berusaha mencari hal-hal yang menyenangkan diri pribadi, namun kita harus menyenangkan hati Tuhan. Memikul salib berarti menderita karena taat kepada Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian yang ketiga, mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus tidak terbatas pada integritas sebagai orang Kristen, namun harus mampu menunjukkan karakter orang Kristen, yaitu yang kuat imannya, setia, dan selalu hidup di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal-hal yang penting yang patut kita ikuti dari Tuhan Yesus. Yang pertama, Ia beribadah dengan setia. Yang kedua, Ia berdoa dengan rutin. Dan yang ketiga, Ia menerima setiap orang, semua orang yang datang kepadanya. Dan yang keempat, Ia meninggalkan hal-hal yang jahat. Dan yang kelima, Ia taat kepada Bapa di surga di dalam segala hal. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kegagalan Petrus dalam mengimani Tuhan Yesus sebagai Mesias adalah ketika Tuhan Yesus tidak sesuai dengan konsep pemikiran Petrus. Sebagai orang percaya, kita juga harus berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan dan mau diatur oleh Tuhan, dan kita juga harus berada di bawah otoritas Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam mengikut Tuhan ada 3 hal yang selalu harus kita ikuti. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikut Kristus kemanapun engkau pergi. Yang ketiga, ibu bapak saudara, sebagai orang percaya, kita harus memiliki prinsip dan komitmen yang jelas. Mengapa demikian ibu bapak saudara? Karena dengan demikian kita akan dimampukan untuk mengambil keputusan yang benar dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan demikian ibu bapak saudara, kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kerajaan Allah. Satu hal yang dilakukan sebagai umat Tuhan, kita harus mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ibu bapak saudara, kita semuanya dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan dan selalu mengikuti
hidup kita ini di dalam Tuhan sampai pada titik akhir dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara kami persilahkan berdiri. Mari kita masing-masing dengan penuh penghayatan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan. Namun untuk mengaturkan persembahan pada saat ini akan kita dasari bersama dari firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-20, demikian bunyinya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Untuk mengiringi persembahan pada saat ini, kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 dan 2. Jangan bimbang, jangan sungkan,
Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan pagi hari ini, karena Tuhan telah memberikan firman yang indah bagi kami, bahwa kami harus melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Kami harus menyenangkan hati Tuhan, tidak menyenangkan hati kami sendiri. Dan kami tidak egois, tetapi kami harus menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui firman-Mu, mampukan kami semuanya untuk melakukan ajaran dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami senantiasa hidup yang penuh bermakna di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga datang kepadamu, mohon pertolongan. Biarlah melalui bangsa negara kami, para pemimpin kami yang saat-saat ini sedang berusaha mengupayakan pencegahan penyebaran virus corona. Untuk itu Tuhan, kami juga berdoa melalui seluruh bangsa Indonesia. Mereka dengan sadar dengan dirinya sendiri melakukan kesehatan dengan protokol yang ada. Biarlah semakin hari virus corona akan segera sirna dan akan segera pulih kembali seluruh kehidupan di Indonesia ini. Untuk itu Tuhan, sekali lagi kami juga berdoa buat bangsa negara kami, khususnya para pemimpin yang mengaturnya melalui Presiden Joko Widodo. Tuhan berikan hikmat, Tuhan beri kemampuan, sehingga apa yang dilakukannya semuanya hanya untuk kepentingan masyarakat bersama dan mensejahterakan seluruh rakyat di Indonesia ini. Untuk itu ya Tuhan, sekali lagi kami mohon Tuhan berikan hikmat dan kemampuan bagi mereka. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa, mohon Tuhan memberikan kebijaksanaan dan memberikan perlindungan untuk kegiatan-kegiatan kami, anak-anak-Mu, dalam pelayanan kami di GKJW, secara khusus Jemaat Tunjung Sekar ini. Kami mohon ya Tuhan, dalam seluruh pelayanan kami, kegiatan kami, Tuhan memberikan kemampuan dan hikmat, sehingga apa yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, Jemaat Tunjung Sekar. Biarlah melalui upaya, kegiatan apapun yang dilakukannya, Tuhan berkati dalam kehidupannya. Tuhan cukupkan kebutuhannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terlebih jauhkan dari segala sakit penyakit, teristimewa sakit penyakit virus corona. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 10. Baik yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah masing-masing. Tuhan, berilah mereka kesehatan dan kesembuhan. Terlebih berilah mereka penghiburan, kesukacitaan dalam hidupnya hari demi hari. Biarlah walaupun mereka dalam kondisi sakit, tetapi mereka tetap selalu mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tetap setia selalu memuji nama-Mu. Bapa dalam surga, saat ini kami juga baru saja mengumpulkan persembahan. Berkati ya Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh bermakna dalam pelayanan kami, khususnya di Jemaat-Mu, Jemaat Tunjung Sekar ini. Bagi saudara-saudara yang Tuhan tugasi untuk mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan, sehingga semuanya dipakai hanya untuk melayani Engkau dan melayani sesama kami. Bapa dalam surga, kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan mereka.
dalam kehidupannya hari demi hari. Bapa dalam surga, jika di dalam kami bersama membangun ibadah pada pagi hari ini, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa akan menyempurnakan, menyucikan, dan akan memberkati. Bapa dalam surga, inilah seluruh doa kami, yang semuanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor KPJ nomor 124 bait yang pertama. Kulases derek Gusti kang jumeneng panutan, tetep setya tugeng janji pangwigi hari petang. Tunyawa kucak kuatir Gusti tan ewa kingsing tuturi yo salaminyo ing satindake Gusti. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, menyertai, memberkati, dan mendewasakan kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Jemaat diajak untuk bernyanyi Kidung Jemaat nomor 474 bait yang pertama. Kepadamu puji-pujian